Ekspresi Xiao Yan tidak baik, dan Dewa Bangau juga menyadarinya. Saudara Xiao Yan, apakah kau mengkhawatirkan sesuatu? Menghadapi pertanyaan Dewa Bangau, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Dewa Bangau. Aku hanya merasa bahwa hasil akhir dari kesepakatan ini tidak akan terlalu baik. Seiring waktu berlalu, berbagai aura semakin mendekat, dan Xiao Yan bahkan merasakan beberapa aura kuat menyelimutinya. Seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeramnya dari segala arah. Tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang mampu memusnahkan seluruh rumah lelang tidak akan muncul. Apakah dia bisa mendapatkan berita saat itu tidak diketahui. Dewa Bangau tampaknya tidak merasakan bahaya apapun, atau mungkin dia sama sekali tidak takut. Xiao Yan tidak dapat merasakan aura Dewa Bangau secara tepat, hanya secara kasar merasakan fluktuasi keabadian ilahinya. Saudara Xiao Yan, apakah kau merasakan krisis yang sangat kuat? Tanya Dewa Bangau. Ini bukan sekadar perasaan krisis. Seolah-olah semua kesialan dari seluruh alam mendalam surga barat menekan diriku. Aku takut pada akhirnya ini akan tak terkendali. Xiao Yan mengangguk, ekspresinya serius. Ini benar-benar berbeda dari perasaan krisis sebelumnya. Ini adalah perasaan tertindas. Rasanya seperti Xiao Yan terus-menerus didorong ke jurang, namun aku tetap sama sekali tidak menyadarinya. Aku telah mengabaikan poin penting ini, Peony Ungu Yin yang adalah ciptaanmu sendiri. Semua sebab dan akibat mengarah padamu. Aku telah meremehkan situasi. Dalam hal ini, aku memang lebih rendah dari Yang Mulia. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dewa Bangau menatap Xiao Yan. Niat awalnya adalah memanggil tokoh-tokoh kuat dari alam suci Buddha ilahi, mengingat pemecah roh 7 warna ada di antara mereka. Dia tidak menyangka bahwa satu peony ungu yin yang akan menyebabkan reaksi yang begitu mengerikan. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, hanya ada satu jalan. Indra Xiao Yan semakin kuat. Waktu hampir habis. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi menggunakan jiwanya untuk mengirimkan suaranya. Dia takut bahwa bahkan cendekiawan berpengalaman ini sedang disadap oleh rumah lelang. Dinding pun punya telinga. Dewa Bangau mengangguk dan segera memanggil seorang penjaga untuk membawa peony yin yang telah dilelangnya. Ini belum cukup, aku akan menambahkan satu lagi pil pengembalian mimpi ilusi, kata Dewa Bangau kepada penjaga yang mengikutinya. Lagi pula, tidak ada yang berani menyinggung Dewa Bangau. Rumah lelang mengembalikan peony yin yang dalam keadaan utuh. Xiao Yan mengangkat tangannya, menyimpan pil itu di jiwanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menundukkan penjaga itu, membuatnya benar-benar tidak bergerak. Dengan jentikan jari di udara, mereka menciptakan celah spasial menggunakan kekuatan jiwa eterik mereka. Seketika itu juga, Dewa Bangau dan Xiao Yan memasukinya. Sebelum pergi, mereka meninggalkan selembar giok dan penjaga yang tak berdaya di dalam ruang cermin. Di kehampaan, Dewa Bangau dan Xiao Yan duduk bersila di atas kompas surgawi, sudah muncul di kehampaan yang mengarah ke alam suci Buddha ilahi. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa eteriknya secara berkala untuk mempertahankan kecepatannya, karena pelarian mereka dari rumah lelang iblis ilahi seharusnya memakan waktu yang cukup lama. Faktanya, rumah lelang telah mengetahui kepergian Xiao Yan dan Dewa Bangau begitu mereka pergi. Pada saat semua orang tiba, hanya selembar giok yang tersisa, meminta barang tersebut. Selembar giok itu berisi pesan dari Xiao Yan, tetapi diukir dengan kekuatan jiwa, sehingga tidak mungkin untuk membedakan suara atau aura apapun. Baru kemudian para petinggi rumah lelang mengerti. Mereka digunakan sebagai batu loncatan. Namun, mereka segera menyadari bahwa kepergian Xiao Yan dan Dewa Bangau sebenarnya untuk menyelamatkan rumah lelang iblis ilahi mereka. Bunga peony yin yang telah diambil oleh pengirim barang. Sesosok muncul di tengah rumah lelang. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menyampaikan pesan, slip giok ini ditinggalkan oleh pengirim barang dan tidak ada hubungannya dengan rumah lelang kami. Saya harap semua orang tidak marah kepada rumah lelang iblis ilahi. Terima kasih telah mengangkat slip giok ini. Transmisi jiwa Xiao Yan langsung menyebar, dan seluruh rumah lelang iblis ilahi gempar. Miao Liankong dan King Teng di ruang alam pengalaman, serta banyak dewa dari alam suci Buddha ilahi,
semuanya bergegas keluar dari ruang alam pengalaman seolah-olah dalam keributan. Sialan, berani-beraninya mereka mempermainkan kita. Dari mana datangnya orang hina ini? Mungkinkah dia seorang alkemis dari alam suci para dewa dan Buddha? Gumaman diskusi pun terdengar. Yang pertama bertindak adalah Miao Liankong. Mengenakan jubah tipis, kakinya yang halus melangkah. Seketika, ia berubah menjadi pelangi panjang, terbang ke kehampaan. Pada saat yang sama, ia membentuk segel tangan, menyebarkan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju orang asing di kehampaan. Menemukanmu tidak sulit. Miao Liankong tidak menggunakan lubang cacing. Lagi pula, tidak pasti apakah itu hanya umpan, jadi dia mengejar dengan kecepatan penuh. Para dewa lainnya juga bereaksi cepat dan mulai mengejar. Beberapa mencoba kembali ke alam suci Buddha ilahi lebih awal melalui lubang cacing untuk menunggu mereka. Namun, ruang hampa itu sangat luas, begitu pula alam suci Buddha ilahi. Mencari setelah pergi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Miao Liankong mengerutkan kening di ruang hampa. Duduk bersila di atas teratai berkilau 7 warna, cahaya yang dipancarkannya terus terbang kembali, tampaknya tanpa menemukan apapun. Tidak meninggalkan jejak apapun. Mungkinkah itu semacam harta karun yang menyembunyikan auranya? Sepertinya dia harus mengirimkan utusan bayangan. Bahkan jika auranya tersembunyi, benda terbang pasti akan meninggalkan jejak. Miao Liankong membalikkan tangannya. Sebuah slip giok muncul, yang segera dia remukkan. Pada saat itu diremukkan, beberapa sosok yang benar-benar tersembunyi melayang di ruang hampa yang gelap dan menyatu menjadi satu. Setelah menerima perintah itu, mereka dengan cepat bergerak menembus kehampaan. Ada aura yang mengikuti mereka. Xiao Yan mengerutkan kening, segera merasakan sesuatu. Tanpa ragu, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi pedang pembunuh jiwa yang tak terlihat. Seketika, pedang itu memusnahkan aura yang mengejar. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, lalu menggunakan perjalanan jiwa hampanya lagi. Para pengejar telah mengejar begitu cepat. Mereka pasti punya beberapa trik. Dewa Bangau lebih lanjut mengaktifkan kompas surgawi, melepaskan kecepatan maksimumnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan sudah memikirkan bagaimana cara aman menemukan laut spiritual 7 warna dan memasukinya. Perasaan tertekan itu hanya sedikit mereda setelah meninggalkan rumah lelang iblis ilahi, tetapi belum sepenuhnya hilang. Kecuali jika dia benar-benar meninggalkan alam mistik surga barat. Namun sekarang setelah ia berada di sini, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong, dan ia perlu melihat dengan jelas siapa yang mengejarnya dan dari mana perasaan tertekan itu berasal. Panji penekan jiwa baru saja meledakkan sejumlah besar jiwa selama pertempurannya dengan penguasa ilusi. Sekarang panji itu perlu diserap kembali ke dalam jiwa-jiwa tersebut. Rumah lelang iblis ilahi tidak menjadi tenang setelah Miao Liankong dan kelompok dewa pergi. Segera setelah itu, sesosok yang memegang tombak panjang muncul. Berdiri di sana, auranya telah lenyap.